Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Kair Andara dengan IMAKI 2026. Kali ini saya akan menjelaskan remedial PBO di kode E. Buat program di kode E ini sendiri disuruh buat mengelola data penyewaan kendaraan sederhana yang terdiri dari penyewa, jenis kendaraan, jenis paket sewa, lama penyewaan, dan juga riwayat penyewaan. Terus di program ini itu ada konsep OOP-nya juga, itu ada encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Mungkin langsung aja ke kodenya ya. Ini using system collection generic. Untuk kelasnya itu ada kelas riwayat sewa. Kelas ini dibuat untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi penyewa yang akan dilakukan oleh pelanggan. Dan di kelas riwayat sewa ini itu ada atribut daftar sewa yang bertipe list, yang dimana list ini itu digunakan buat menyimpan beberapa data sekaligus dalam bentuk tuple yang terdiri dari jenis paket, lama hari, dan juga tanggal sewa. Terus ini ada private list string jenis paket yang lama hari, string tanggal sewa, daftar sewa. Untuk konstruktor riwayat sewanya sendiri, ini dilakukan untuk inisialisasi list agar dapat digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya itu ada metode tambah sewa, di mana ada public void tambah sewa, string jenis paket int lama hari, string tanggal sewa, daftar sewa, add jenis paket lama hari, tanggal sewa. Yang dimana ini tuh berfungsi buat menambahkan data penyewaan baru ke dalam daftar riwayat sewanya. Lalu di sini ada public void cetak riwayat, yang dimana for int i sama dengan 0, i kurang dari daftar sewa count i plus plus. Terus var s sama dengan daftar sewa i console write line i ditambah 1, s jenis paket, lama hari, dan juga tanggal sewa. Di mana ini itu digunakan buat menampilkan seluruh data yang tersimpan pada daftar riwayat sewa ke layar konsolnya. Terus metode ini menggunakan pengulangan for untuk membaca setiap data yang tersimpan pada list dan kemudian menampilkannya satu persatu. Lanjut ke abstrak class sewa kendaraan. Ini digunakan untuk kelas induk atau parent class yang nantinya akan diwariskan kepada kelas turunannya. Pada kelas ini juga terdapat atribut private, yaitu ada private string nama penyewa, ada ID sewa, dan juga tipe mobil. Lanjut ke selanjutnya itu ada protect riwayat sewa riwayat, yang dimana ini itu merupakan implementasi dari konsep encapsulation, karena data ini tuh tidak bisa diakses langsung dari luar kelasnya. Dan untuk mengakses data ini itu menggunakan properti yang terdiri dari getter dan juga getter, atau itu dibilang get and then set. Terus lanjut ke public sewa kendaraan. Ini juga ada parameternya, itu ada nama penyewa, ID sewa, dan juga tipe mobil, di mana data ini akan diterima dan disimpan ke dalam atribut yang sesuai. Dan itu juga ada objek riwayat sewa yang digunakan, ini riwayat sewa, yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi dari penyewaannya. Terus ini ada, aku jelasin dis nama penyewa sama dengan nama penyewa, dis ID sewa sama dengan ID sewa, dis tipe mobil sama dengan tipe mobil, terus juga ada ditambah dis riwayat sama dengan new riwayat sewa. Lanjut ada ini menggunakan public string nama penyewa, terus menggunakan get dan set, terus
ada ID sewanya juga menggunakan get dan set, karena kan buat mengambil nilai dari atribut tersebut. Jadi harus menggunakan get set. Dan juga ini nama penyewa disewa tipe mobil itu menggunakan get set juga. Di get return tipe mobil, terus setnya tipe mobil sama dengan value. Lanjut, itu ada public void itu tampil info, dimana console write line penyewa itu dimasukin nama penyewanya, ID-nya itu ID sewanya, terus mobilnya itu tipe mobil apa. Dimana ini itu buat menampilkan identitas dari si penyewanya dan juga kendaraan yang akan disewa. Terus ini kan bersifat abstrak, jadi metode ini itu tidak memiliki isi kelasnya atau isi kelas induk dan juga wajib diimplementasikan ke kelas turunannya. Terus lanjut, ini juga ada public abstract double hitung total sewa, INT lama hari, public void tambah sewa, stringnya itu ada tambah sewa, ada string jenis paket, INT lama hari, dan juga tanggal sewa, string tanggal sewa. Terus riwayatnya itu ada tambah sewa, jenis paket, lama hari, tanggal sewa, public void cetak riwayat. Terus riwayatnya, cetak riwayat ini biar penyewanya itu muncul gitu hasilnya. Lanjut ke kelas berikutnya, ini adalah kelas turunannya, yaitu ada kelas sewa reguler sama dengan titik 2 sewa kendaraan. Hubungannya ini itu merupakan implementasi dari konsep pewarisan atau inheritance, di mana buat sewa reguler sendiri ini mempunyai atribut, itu ada string nama penyewa, string ID sewa, string tipe mobil, double harga per hari, base nama penyewa, ID sewa, tipe mobil. Nah, di sini itu ada, ini kan atributnya masih sama, cuman ada tambahan yaitu harga per harinya. Terus juga ini di private double harga per hari. Nah, ini atributnya itu sama, karena kan ini turunan gitu kan. Terus ada this harga per hari sama dengan harga per hari. Terus ada public double harga per hari, get return harga per hari, set harga per hari sama dengan value. Terus ada public override double hitung total sewa yang dalam hari, return lama hari dikali harga per harinya. Di mana ini itu dilakukan supaya perhitungan total biaya sewanya itu bisa mengalihkan lama hari penyewa dengan harga per harinya. Terus ini juga digunakan buat rumus lama hari dikali harga per hari. Lanjut ke turunan yang kedua, itu ada kelas sewa premium, yang dimana ini di perbedaannya dengan sewa yang reguler tadi itu, di sini tuh ada tambahan biaya sopirnya. Jadi sama-sama ada harga per hari, cuman di sewa premium itu ditambah biaya sopirnya. Jadi ini atributnya sama kayak reguler juga, sewa kendaraan juga kan turunan, cuman ada ketambahan biaya sopirnya. Terus masih sama di harga per hari, di biaya sopir, terus juga public double harga per hari. Terus get return harga per hari, set harga per hari, value, terus ini ada ketambahan buat public double itu biaya sopirnya. Dimana get return biaya sopir, setnya biaya sopir sama dengan value. Lanjut ke public override double hitung total sewa yang dalam hari, yang dimana return dalam hari dikali harga per hari tambah biaya sopirnya. Di sini itu perhitungan biaya sewanya menambahkan biaya sopir. Jadi kan kalau yang di reguler itu ya di reguler di reguler itu kan cuman lama hari dikali per hari. Kalau di premium kok premium? Ya di premium dia itu ditambah biaya sopir. Jadi lama hari dikali harga per hari ditambah biaya sopirnya. Ini menunjukkan konsep dari polymorphism. Lanjut ke main programnya. Terus ini tuh dibuat nama penyewanya. Jadi aku jelasin dari awal, kelas program, static void, main string, args,
ARGS, yaitu sewa premium. Penyewanya new sewa premium. Terus ini aku langsung masukin data si penyewanya, yaitu ada nama penyewanya itu Kaira dengan ID sewa R001, tipe mobil yang disewa itu Avanza dengan biaya harga per harinya 350.000, biaya SOP-nya sendiri itu 50.000. Dengan intel 6 harinya itu ada tiga hari dari tanggal tanggalnya itu dari tanggal 7 sampai tanggal 6 2026. Nah, ini itu dibuat eh, program ini tuh supaya nanti keluarnya itu sesuai dengan yang kita mau tuh. Jadi udah ada datanya. Lanjut ke penyewa tampil info. Ini buat menampilkan dari data si penyewanya dengan konsol white line, total sewa, RP penyewa, hitung total sewa sama terus sama harinya. Terus penyewa tambah sewa itu premium, dia masuknya ke premium karena ada biaya sopirnya, lama hari, tanggal, terus penyewa cetak riwayat. Jadi nanti bakal ada uh, hitung total sewanya juga, terus ada juga em, menampilkan tambah sewanya dan juga ada cetak riwayatnya. Terus oke, kita langsung aja run buat ngelihat. Bentar, oke. Langsung aja kita run buat lihat outputnya. Nah, outputnya keluarnya seperti ini. Jadi, ada datanya yaitu Kaira dengan ID R001. Mobilnya yang disewa itu Avanza. Total sewa ini berarti total sewa plus biaya sopirnya itu di 1.100.000 rupiah dengan em, yang disewa itu termasuk ke premium, lama harinya 3 dari tanggal 7 sampai tanggal 7 bulan 6 2026. Jadi seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf, mungkin ada masih kayak salahnya dan juga mungkin kurang ada beberapa yang kurang benar. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elastic,